Bismillahirrahmanirrahim. Bersur Ahad 11 Februari 2018 yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1439 Hijriah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah menyeru orang-orang yang beriman, kemudian memerintahkan agar menjaga dirinya dari api neraka dengan melakukan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melakukan amalan-amalan soleh dan terpuji, dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan dosa. Setelah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya menjaga dirinya, kemudian memerintahkan pula menjaga keluarganya dari siksa neraka dengan mendidik dan mengarahkan keluarganya ke jalan yang benar, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Dalam ayat ini kita diperintahkan supaya mendidik keluarga kita dan mengarahkannya ke jalan yang benar, dan supaya bersabar, menyeru keluarga supaya melaksanakan sholat sehingga menjadi keluarga yang selalu mendirikan sholat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam hadis disebutkan bahwa kita supaya menyuruh anak-anak kita melaksanakan sholat sejak umur 7 tahun. Kemudian setelah umur 10 tahun, apabila mereka tidak mau melaksanakan sholat, maka orang tua harus memberikan sanksi agar anak terbiasa melaksanakan sholat sejak kecil. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil madhaji'i. Rawahu Abu Dawud. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat itu jika berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 133, nomor 495. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin,
Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Maka beliau lalu mengumpulkan keluarganya. Beliau berdakwah agar mereka beriman kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan. Karena dengan beriman kepada Allah dan taat kepadanya, manusia akan terhindar dari siksa neraka dan akan dimasukkan surga. An Abi Hurairah taqala, lamma unzilat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa wa qala ya bani Ka'b bin Lu'ayyin anqizu anfusakum minan nari, ya bani Murrah bin Ka'bin anqizu anfusakum minan nari, ya bani Abdi Syamsin anqizu anfusakum minan nari, ya bani Abdi Manaf anqizu anfusakum minan nari, ya bani Hashim anqizu anfusakum minan nari, ya bani Abdul Muttalib anqizu anfusakum minan nari, ya Fatimah anqizi nafsaki minan nari, fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, ketika turun ayat yang artinya, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum Quraisy sehingga mereka semua berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara secara umum dan secara khusus. Beliau bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdus Samsin, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdu Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa menolak siksaan Allah kepada kalian sedikit pun, tetapi kalian adalah kerabatku, maka aku akan memberinya siraman-siraman. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 192 nomor 348. Dalam riwayat lain disebutkan, an Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin, ya ma'syara Quraisyin istaru anfusakum minallah la ughni ankum minallahi syai'a, ya bani Abdul Muttalib la ughni ankum minan nari syai'an, ya Abbas bin Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'an, ya Safiyyatu ammata Rasulillah la ughni anki minallahi syai'an, ya Fatimatu binta Rasulillah salini bima syi'ti la ughni anki minallahi syai'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, ketika turun ayat yang artinya, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang-orang Quraisy, tukarkanlah diri kalian dengan surga dari Allah. Aku tidak bisa melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak bisa melindungi kalian dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib,
Aku tidak bisa melindungimu dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, aku tidak bisa melindungimu dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Fatimah binti Rasulullah, mintalah kepadaku apa yang kamu kehendaki. Aku tidak bisa melindungimu dari siksa Allah sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 192. An Ibnu Abbasin qala, lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin wa rahtaka minhumul mukhlasin, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida as-safa fahatafa ya sabahah faqalu man hadzal ladzi yahtifu, qalu Muhammad. Fajtama'u ilaihi faqala ya bani fulanin ya bani fulanin ya bani fulanin ya bani Abdi Manaf ya bani Abdul Muttalib. Fajtama'u ilaihi faqala ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisabqi hadzal jabali akuntum musaddiqi, qalu ma jarrabna 'alaika kadziban, qala fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadidin, qala faqala Abu Lahabin tabban laka ama jama'tana illa lihadza, summa qama fa nazalat hadhihi suratu tabbat yada abi lahab wa qad tabba, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, ketika turun ayat yang artinya berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu kaum kerabatmu yang terpilih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lalu naik ke Bukit Safa. Kemudian beliau berteriak memanggil-manggil kaumnya, wahai kaumku. Sebagian mereka bertanya-tanya, siapakah yang memanggil itu? Mereka menjawab, Muhammad. Maka mereka pun berkumpul kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdu Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib. Maka mereka semua mendekat kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa ada satu pasukan berkuda akan keluar dari kaki bukit ini untuk menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Mereka serempak menjawab, kami tidak pernah mendapati kamu berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku memperingatkan kalian adanya siksa yang besar di hadapan kalian. Ibnu Abbas berkata, lalu Abu Lahab berkata, celaka kamu. Apakah kamu meminta kami berkumpul di sini hanya untuk mendengarkan perkara ini? Kemudian Abu Lahab lalu pergi. Kemudian turunlah surat yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia pasti binasa. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 193, nomor 355. Neraka adalah siksa Allah yang sangat dahsyat. Api neraka bahan bakarnya dari manusia dan batu. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala beserta berhalanya akan menjadi bahan bakar neraka. Di dalam hadis disebutkan bahwa panasnya api neraka 70 kali panasnya api di dunia. An Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, narukum hadhihi allati yuqidu banu adama
juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fudzilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluha mithlu harriha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apimu ini yang dinyalakan oleh anak Adam atau manusia adalah 1/70 dari panasnya api Jahannam. Para sahabat berkata, demi Allah, meskipun begitu, api ini sudah cukup untuk memasak dan lain-lain ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya panas api Jahannam itu melebihi panasnya api ini dengan 69 bagian, masing-masing panasnya sama dengan api ini. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2184. Nomor 30. Para penjaga neraka adalah para malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Dalam ayat lain, Allah menyebutkan bahwa neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzi utul kitaba wal mu'minuna liyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathalan. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu, melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu, melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin. Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 27 sampai 31. Sungguh celaka orang yang masuk neraka. Apabila mereka meminta minum, akan diberi minum dengan air yang sangat panas seperti cairan besi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah,
Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Dan apabila mereka minta makan, akan diberikan makanan berupa dhori atau zakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawail jahim." Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim zuq innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. Quran Surat Dukhan ayat 43 sampai 50. Summa innakum ayyuhad dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarim min zakkum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasaribuhu surbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Kemudian sungguh kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 51 sampai 56. Di dalam hadis disebutkan, An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna qataratan minaz zakumi qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'asyahum fa kaifa biman yakunu ta'amu. Rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini yang artinya, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seandainya satu tetes dari pohon zakum dijatuhkan di dunia, niscaya merusak penghidupan penghuni dunia. Lalu bagaimana dengan orang yang pohon zakum menjadi makanannya? Hadis riwayat Tirmizi, juz 4 halaman 107, nomor 2711. Ini hadis hasan sahih. Oleh sebab itu, marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, mukminin dan muttaqin,
yang Allah telah menyediakan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannati wa uyun, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, kadzalik wa zawwajnahum bi hurin 'ain, yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin, la yazuquna fiha al-mauta illal mautatal ula wa waqahum azabal jahim fadlam mir rabbik dzalika huwal fawzul adzim." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah. Dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Sebagai karunia dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 57. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Nabi Hurairah, 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah azza wa jalla, a'dattu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Misdaqu dzalika fi kitabillah, fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, "Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh-soleh apa-apa yang belum pernah mata memandang, belum pernah telinga mendengar, dan belum pernah terlintas di hati seseorang." Membenarkan hal itu di dalam kitab Allah, "Fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Tiada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2174 nomor 2. An Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Yunadi munadin, innalakum antasihhu fala tasqamu abadan, wa innalakum antahyau fala tamutu abadan, wa innalakum antasibbu fala tahramu abadan, wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan." Fadzalika qauluhu azza wa jalla, "Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Apabila ahli surga telah masuk ke surga, ada penyeru berkata, 'Sesungguhnya kalian akan sehat terus dan tidak akan sakit selamanya. Sesungguhnya kalian semua akan hidup terus dan tidak akan mati selamanya. Dan sesungguhnya kalian akan muda terus dan tidak akan tua selamanya. Dan sesungguhnya kalian akan senang terus
dan tidak akan susah selamanya. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Quran surat Al-A'raf ayat 43. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2182. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna maq'adi ahadikum minal jannati an yaqula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna fayaqulu lahu hal tamannaita fayaqulu na'am fayaqulu lahu fa innalaka ma tamannaita wa mislahu ma'ahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya serendah-rendah tempat salah seorang di antara kalian di surga, bahwa Allah berfirman kepadanya, mintalah keinginanmu. Maka ia menghitung keinginannya. Allah berfirman kepadanya, apakah kamu sudah menghitung keinginanmu? Ia menjawab, iya sudah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya kamu mendapatkan apa-apa yang kamu inginkan itu dan lipat 2 kali dari itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 167 nomor 301. An Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yaqulu li ahlil jannah ya ahlal jannah fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daika wal khairu fi yadaika fayaqulu hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda ya rabbi qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqulu ala u'tikum afdhala min zalik fayaquluna ya rabbi wa ayyu syai'in afdhalu min zalik fayaqulu ukhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memanggil ahli surga, hai ahli surga. Mereka menjawab, labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Allah berfirman, apakah kalian telah puas? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak puas, ya Tuhanku? Sungguh, Engkau telah memberi kepada kami apa-apa yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Allah berfirman, sukakah aku berikan yang lebih baik dari semua itu? Mereka menjawab, ya Tuhan, apa yang lebih dari semua itu? Allah berfirman, aku tetapkan keridhoanku kepada kalian, maka aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2176 nomor 9. Di dalam surga juga dipertemukan dengan anak cucu yang sama-sama beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum.
maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Penghuni surga menikmati bermacam-macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka mendapat ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un salam qaulam mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bersandarkan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran surat Yasin ayat 55 sampai 58. Demikian. Semoga Allah mengampuni kita dan memasukkan ke surganya. Amin.